Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Yusuf, kelas C Ilmu Komunikasi semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan Menteri Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti adalah bagian dari Kabinet Jokowi JK yang menjadi kontroversi karena profil dan kebijakannya. Ia adalah menteri perempuan yang berotot, perokok, dan hanya tamat SMP. Di sisi lain, kebijakannya menenggelamkan dan meledakkan kapal ilegal yang mencuri ikan di lautan Indonesia membuat beberapa pro kontra. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Model analisis yang digunakan yaitu framing Zhong Dangpan dan M. Kosicki, di mana ini adalah sebuah model analisis yang digunakan untuk melihat realitas di balik wacana dari media massa dan merupakan sebuah seni yang bisa jadi menghasilkan kesimpulan berbeda apabila analisis dilakukan oleh orang yang berbeda, kendati kasus yang diteliti sama. Berikut adalah pemberitaan tentang profil Menteri Susi pada detik.com. Yang pertama, soal tato dan rokok jadi pergunjingan. Susi, saya sedikit marah. Yang kedua, Susi bicara soal rokok, tato, dan komentar miring di media sosial. Yang ketiga, Susi curhat soal gunjingan, tak lulus SMA ke ex-menteri KKP Sarwono. Yang berikut ada pemberitaan tentang profil Menteri Susi pada kompas.com. Yang pertama, riwayat pendidikan diributkan. Ini komentar Menteri Susi. Yang kedua, Susi ingin berhenti merokok. Yang ketiga, Menkes berterima kasih Menteri Susi ingin berhenti merokok. Yang berikut ada pemberitaan tentang profil Menteri Susi pada antaranews.com. Yang pertama, Susi Pujiastuti itu problem solver. Yang kedua, Jokowi pilih bukan perempuan biasa. Yang ketiga, Susi Pujiastuti sempat cemas jadi menteri. Pemberitaan tentang kebijakan penenggelaman kapal. Pada detik.com, bom 2 kapal pencuri ikan ditenggelamkan di Teluk Ambon. Pada kompas.com, Menteri Susi tak akan berhenti di penenggelaman 3 kapal. Pada antaranews.com, pemerintah tenggelamkan 3 kapal ikan asing ilegal. Nah, berikut ada perbandingan analisis framing Menteri Susi di detik.com, kompas.com, dan antaranews.com. Yang pertama ada sintaksis. Pada detik.com, latar informasi yang banyak dipakai dalam berita detik.com yaitu sosoknya yang dianggap sebagai pribadi yang ramah dan tentang latar belakang Menteri Susi sebagai pengusaha penerbangan dan pelelangan ikan yang sukses karena kerja kerasnya. Pada kompas.com, latar informasi yang dipakai adalah pengangkatannya sebagai menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Pada antaranews.com, secara sintaksis, antaranews.com menyusun fakta dengan memberikan banyak latar informasi dari latar belakang Menteri Susi yang dianggap kompeten dalam memimpin KKP sebagai tambahan dalam teks berita. Yang berikut skrip 5W dan 1H. Pada detik.com, dilihat dari kelengkapan berita, detik.com cukup lengkap dalam menerapkan unsur 5W, 1H. Berita yang dimuat lebih banyak menekankan pada unsur what dan why, sementara unsur how
tidak banyak digunakan sehingga mengurangi kelengkapan informasi dalam teks. Yang kedua, pada kompas.com. Dilihat dari kelengkapan berita, kompas.com lebih lengkap dalam menuliskan beritanya dengan menerapkan unsur 5W tambah 1H hampir pada seluruh teks beritanya. Yang ketiga, antaranews.com. Dilihat dari kelengkapan berita, antaranews.com tidak terlalu lengkap dalam menerapkan unsur 5W tambah 1H dalam teks berita karena dalam beberapa berita tidak mencantumkan salah satu unsur seperti how. Unsur yang paling banyak ditekankan dalam berita adalah unsur what and why. Nah, yang berikut tematik. Dalam detik.com, teks berita terdiri dari 5-6 paragraf singkat yang lebih banyak memasukkan kutipan pernyataan sumber untuk mendukung tulisan. Dalam kompas.com, teks berita terdiri dari 8-12 paragraf yang di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu bagian utama dan subjudul. Yang berikut dalam antaranews.com, teks berita terdiri dari banyak paragraf yang diikuti kutipan pernyataan sumber. Nah, yang berikut ada retoris. Pada detik.com, leksikon atau pemilihan kata yang digunakan yaitu nyentrik, unik. Kata ini digunakan untuk melabeli tindakan Menteri Susi yang merokok. Yang berikut pada kompas.com, banyak menggunakan kata nyentrik untuk menggambarkan sosok Menteri Susi. Pada antaranews.com, menggunakan pilihan kata problem solver dan bukan perempuan biasa untuk menyebut sosok Menteri Susi. Dalam memberitakan tentang profil dan kebijakan Menteri Susi, ketiga media online di atas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memberitakan Menteri Susi secara positif, yakni sebagai Menteri Perempuan dengan latar belakang pendidikan tidak lulus SMP, merokok, dan bertato, tetapi sukses sebagai pengusaha perikanan dan penerbangan. Sedangkan kebijakannya dalam menenggelamkan kapal merupakan tindakan yang legal dilakukan karena memiliki kekuatan hukum. Dalam ketiga media online tersebut, penegasan bahwa tindakan penenggelaman kapal merupakan tindakan legal yang dilakukan untuk disajikan dalam berita yang menggunakan pendapat ahli dan dasar hukum yang dipakai untuk menindak tindakan pencurian ikan. Hasil konstruksi dari tiga media online tersebut adalah pada detik.com menggambarkan sosok Menteri Susi sebagai Menteri Perempuan dengan lulusan SMP tetapi sukses membangun usaha dengan 136 kerja kerasnya. Sedangkan kebijakannya dalam penenggelaman kapal merupakan tindakan legal demi memberi efek jera. Pada kompas.com menggambarkan sosok Menteri Susi sebagai Menteri nyentrik dan apa adanya. Menteri Susi akan terus melakukan penenggelaman kapal pencuri ikan meski banyak pro kontra yang timbul akibat kebijakannya tersebut. Yang ketiga, pada antaranews.com menggambarkan sosok Menteri Susi sebagai Menteri Perempuan yang berkompeten dalam memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan kebijakannya menenggelamkan kapal bukan tindakan pencitraan, tetapi tindakan tegas untuk memberi efek jera. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.